dan nikmati kasih setia Tuhan. Untuk mempersingkat waktu, terima kasih buat semua yang sudah hadir di sana ini. Kami juga terima kasih buat Tuhan Yesus yang selalu baik di dalam hidup kami, yang selalu menyertai kami, keluarga kami tidak pernah Tuhan tinggalkan. Syukur sampai kami ada hari ini semua karena kasih Tuhan buat kami. Wisnya apa wisnya ya kan? Ya keberapa? Udah dijawab belum? Ya. Dapat hadiah apa hari ini? Wisnya apa? Ya kan? Sampai belum gitu ya? Sedap. Kesaksiannya adalah yang akan saya saksikan sampai saat ini. Mungkin saya kuatkan mental dulu. Siapkan dulu, nanti saya akan bersaksi pastinya. Kan dia mau bersaksi. Baik, shalom Bapak Ibu. Halo. Kalau aku anniversary ya, temanya. Jadi memang disengaja sih sebetulnya pernikahan kami itu berdekatan dengan ulang tahun Dr. Hani. Waktu itu papa mamaku yang tercetus untuk memberikan kado, terutama papaku sih. Papaku dari dulu tuh milihnya yang ini nih buat calon mantunya gitu, bukan yang lain gitu, ya kan? Jadi papa bilang pokoknya kamu resepsi tanggal 11, kan kamu ulang tahun tanggal 13, ya kan? Pemberkatan tanggal 9. Pemberkatan tanggal 11, resepsi tanggal 12. 12. Jadi itu kado terbaik dari papa. Saya masih ingat tuh kalimat itu. Saya bilang, kenapa ini habis ya gitu. Ya kan? Jadi saya sama Dr. Hani dulu juga sempat nggak mau pakai adat gitu. Karena kita waktu itu masih sekolah ya. Yang kita kurang beradab ya. Kita kurang tahu adat. Kita menurut kami uangnya sayang gitu kan, mendingan buat kami sekolah gitu. Tapi ya papa saya orang kampung dari Tarutung, mungkin aku tahu sifatnya orang kampung dari Tarutung gitu kan, berhasil pula kan, jadi keras kepala gitu kan. Jadi ya kami mengikut, tapi ternyata papa mama itu menyiapkan kami itu memang untuk menjadi leader di keluarga kami masing-masing gitu. Jadi baik di keluarga Dr. Hani, ya semoga bisa satu orang diselamatkan, semua isi rumah akan diselamatkan. Amin. Ya buat saya anak yang paling besar, saya punya muka bicara di adat Batak maupun di komunitas kami orang-orang percaya bahwa memang pernikahan kami itu memang sesuatu yang legal standingnya itu jelas, baik secara kasih karunia Tuhan nyata di bagi kami maupun secara jadi itu yang disiapkan. Kita berapa puluh tahun? Bisa lah 50, 21. 21 tahun. 21 tahun itu kalau lagi impor dong ya? Tahun 25 sebenarnya bukan ya? Iya. Saya juga nggak nyangka akan hidup 21 tahun. karena kita pacaran sebelum menikah berapa tahun ya Pak? 12 tahun kita pacaran itu. 12 tahun kami pacaran, berantemnya bisa dihitung jari. Tapi begitu menikah, 5 yang pertama neraka. Ya kan? Jadi hingar-bingar gitu. Ya sekarang ada sih main, berantem-berantem bisa dihitung jari. Tapi aku nggak tahu. Dihitung hari, dihitung jari. Ada bertahun. Tapi aku nggak tahu loh, aku nggak tahu ya. Mungkin memang Tuhan itu apa ya? Memang Tuhan Yesus juga melegalkan kita tuh hanya satu ya. Karena memang hati itu susah sekali menyatu gitu. Tapi ini sekarang nih, terakhir kita itu masalah apa? Oh masalah ini.
tempat makan saya kan lagi diet. Jadi saya beli tempat makan yang dari Shopee. Nah, rupanya atas bawah itu nggak bisa ditukar, kuncinya nggak bisa, ya kan? Karena si Mbak itu berapa kali salah. Saya harus benerin tuh, sampai saya buka lagi petunjuknya, sampai saya buka YouTube-nya gimana sih bikin cara makan bisa dikunci gitu loh. Karena supaya tetap anget kan. Udah saya beres-beres, kemudian dokter Hani masukin makanan yang agak ekstra. Beres-beres nggak bisa dikunci lagi mas Mbak kan? Dikunci. Terus dokter Hani punya pendapat gitu. Nggak bisa pak gini. Nah, jadi sampai terakhir aku bilang, udah orang gue yang beli kok gitu. Orang dia nggak tahu kali 1 jam udah ketak-atik pakai YouTube itu. Ya kan? Terus dari mengerit, Jessica ini langsung ngomong gini, tunggu deh pak. Kan papa ketemu mama di fakultas kedokteran. Kan pilihan banyak ya mama saat itu. Kok mau semua laki-laki model kayak papa? Beneran papa dan tuh jauh banget dah dari pemikiran kakak cuma romantis gitu, ya kan? Tapi yang papa masih bingung tuh kenapa mama mau gitu. Jawaban mau, jawabannya cuma satu kan? Ya kan? Jawabannya cuma satu kan? Ya kan? Semua kasih karunia Tuhan. Ya kan? Mungkin kalau aku nggak dapat dokter Hani, nggak tuh berantem. Ya kan? Gitu. Tapi nggak tahu, aku tuh memang dari dulu tuh orangnya keras gitu ya. Dokter Hani itu memang selalu itu dia mengajarkan saya banyak hal dalam mengatur emosi saya. Satu, dia selalu memberitahu kalau emosi jangan ambil keputusan. Gitu. Kedua, kalau emosi ingat kan, apa yang dipersatukan oleh Tuhan itu waktu kita di gereja itu bukan kita berjanji dengan pendeta, kita terikat materai sama janji Tuhan. Dan itu nanti kita akan bertanggung jawab. Jadi Dokter Hani selalu mengajarkan saya untuk meredam emosi, untuk selalu berpikir jauh. Kalau bisa kita udah semakin tua manajemen emosinya harus semakin baik, harus semakin mature gitu. Jadi thank you ya Mama, thank you. I cannot live without you, ya kan? Ya kan? Jadi memang waktu Dokter Hani melahirkan anak pertama Jessica itu kan perdarahan. Mobe ya tahu ya Pak ya, di Bandung ya. Perdarahan dan saya nggak berani lihat dong gitu. Padahal saya tahu dokter bedah gitu kan, nggak berani lihat dong. Doa saya cuma satu, Tuhan jangan ambil pasangan. Nggak selesai ya ujian sampai kapan? Ujian hidup pun aku nggak selesai bilang gitu kan. Dan memang Tuhan mendengar itu semua. Darah dipersiapkan ada waktu itu butuh 10 kantong, kita bisa dapat 12 kantong bahkan berlebih satu kota Bandung karena golongan darah B ya lumayan waktu itu. Jadi memang kalau kita runut gitu, kalau saya mau Dokter Hani suka cerita gitu kan, runut, ya memang kebesaran Tuhan tuh luar biasa gitu ya. Kasih 3 anak yang berbeda, walaupun kalau satu mobil kayak teroris berantemnya gitu kan. Tapi giliran kita kena COVID, mereka bertiga bisa kompak loh, bisa kompak loh, heran. Anak-anak ini kalau orang tuanya menderita baru bisa kompak anak-anak. Kalau orang tuanya ada apa, kita yang dibingsakan kayak teroris gitu kan. Ya, jadi ya itulah salah satu kenapa saya beli mobil H1 biar satu baris gitu. Ya, tapi puji Tuhan mereka makin besar, makin dewasa ya, semoga ya, terima kasih juga buat teman-teman terkasih Sriwijaya selama ini ya, menjadi komunitas kami di saat kami ada masalah, terutama istri saya pasti akan nyebut mami, akan nyebut Burida, ya kan nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apa gitu ya. Artinya kalaupun dia ada masalah dia lari ke komunitas yang memang positif gitu ya, komunitas yang memang bukan berbagi masalah tapi mensiarkan firman Tuhan dan kejadian yang sedikit banyaknya akan mirip. Nah itu akan saling mengisi. Jadi sekali lagi saya sama Dokter Hani beserta anak-anak mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kemarin kalau masalah saya langsung gini,
ya ampun kita udah tua ya, masa akan cebrang. Berarti kita memang udah tua. Kan kalau batu muda berantem cicilan. Kalau udah tua berarti gitu kan. Terus sama ini berusaha banget mengucapkan selamat ulang tahun pertama. Jadi begitu kali langsung, Mama selamat ulang tahun ya. Iya aku sekarang pertama. Oke. Setelah selesai, apa bisa setting ini nggak emang? Apa jamku tanggalnya tuh belum set gitu. Oh iya oke. Sekarang tanggal berapa? Ya iya. Jadi rupanya absen. Gitu biar mereka. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita ulang lagi dari awal dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan telah mengumpulkan kami semua di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami naikkan malam hari ini, kiranya Engkau berkenan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami semuanya. Melalui pujian dan penyembahan kami naikkan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa disenangkan dari setiap pujian kami. Dan tiba saatnya untuk kami menjadi kepada firman-Mu. Urapi kami dan persiapkan hati kami pada malam hari ini. Biar beri firman Tuhan yang hari ini kami berikan harap sungguh-sungguh jatuh dalam tanah yang subur, dan kami terbiasa menjadi pelaku-pelakuan kebenaran itu Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Ibu, apa kabar? Biasa. Ya, puji Tuhan, senang sekali kalau malam hari ini saya boleh ada di tengah-tengah full service saya. Iya. Ya, apa yang akan saya sampaikan, apa yang akan kita sama-sama belajar malam hari ini adalah bukan sekedar ditujukan kepada yang ulang tahun, tetapi bagi setiap kita, Bapak Ibu maupun saya. Kalau di bulan ini ada beberapa keluarga saudara kita yang ulang tahun, termasuk anak saya tanggal 8 Februari. Ada berapa jemaatku yang ulang tahun. Terima kasih untuk setiap doa dan dukungan untuk anak saya. Kalau kami ada seperti sekarang, termasuk anak saya, itu berkat doa dari Bapak Ibu. Ya, kita akan mulai dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya Bapak Ibu, saya percaya, Bapak Ibu juga percaya bahwa ulang tahun bukan cuma sekedar menghitung tahun. Di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dimulai dari ajarlah kami. Arti kata bahwa ajarlah kami adalah kesadaran akan ketergantungan hidup kita kepada Tuhan. Kesadaran dari hati kita bahwa hidup kita itu tanpa Tuhan itu kita tidak bisa apa-apa. Pernah nggak Bapak Ibu suatu titik ketika Bapak Ibu berdoa, pernah nggak Bapak Ibu pernah seperti ini? Tuhan, kami tidak bisa melanjutkan kehidupan kami hari ini ke depan tanpa Tuhan bersama dengan kami. Pernah seperti itu? Di sini dikatakan bahwa ajarlah kami. Saya percaya ini bukan cuma sekedar statement, tetapi ini adalah sebuah doa. Ini bukan cuma sekedar penyertaan diri, tetapi ini sebuah doa. Musa menuliskan di dalam Mazmur 90 bahwa kita menyadari setiap manusia, siapapun, bijaksana itu tidak akan datang dengan sendirinya. Dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya berapa lama kita ada di tengah-tengah bumi ini, tidak akan membuat kita akan lebih bijaksana.
Kalau Bapak Ibu kita sering lihat bahwa mungkin kita ketemu dengan orang-orang yang mungkin usianya di atas kita. Ada yang usia di atas 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Kalau kita bisa lihat dari usia mereka, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sudah bijaksana. Betul? Tapi apa yang kita lihat? Pernah kita jumpai bahwa orang yang usia di atas kita, senior kita, tetapi apakah mereka bijaksana? Belum tentu Bapak Ibu. Hikmat yang sejati bukan kita dapatkan seberapa lama pengalaman kita dalam mengaruhi kehidupan kita. Hikmat yang sejati dan maupun kebijaksanaan adalah kita dapatkan bagaimana ketika kita memberikan hidup kita diajar oleh Tuhan. Bapak Ibu, dalam konteks ulang tahun pada malam hari ini menegaskan bahwa bertambahnya usia bukan berarti bertambahnya kebijaksanaan. Tanpa Tuhan, usia adalah cuma sekedar angka. Kita membutuhkan Tuhan untuk mengajar kita bagaimana memahami kehidupan kita. Kita membutuhkan Tuhan untuk kita diajar oleh Tuhan bagaimana memahami kehidupan kita. Bagaimana ketika kita sedang mengalami suatu kesulitan, bagaimana ketika kita mengalami suatu permasalahan, keberhasilan, itu perlu kita memberikan hidup kita untuk kita diajar oleh Tuhan. Bagaimana untuk kita menyikapi waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kita, Bapak Ibu. Jadi saya tidak pernah lupa beberapa tahun yang lalu kami dipercaya dengan anak muda yang 3 tahun setengah bersama-sama dengan kami. Namanya Kelvin. Kelvin ini adalah sekolah di ITSB bersama-sama dengan kami 3 tahun setengah. Kelvin mengambil jurusan di perminyakan karena beasiswa karena keluarganya jatuh di dalam ekonominya. Tetapi apa yang tidak pernah saya lupakan bahwa ketika Kelvin itu bersama-sama dengan kami, ketika dia mau datang ke rumah, kita bilang, "Oh, tante sampai ke rumah." Ketika sampai di depan rumah, motor sudah dimatikan, tapi Kelvin itu masih ada di atas motor. Sebelum dia turun dari motor, Kelvin itu selalu berdoa. Setelah selesai berdoa, pergi masuk ke rumah, pagi malam tante. Setelah kita sharing, kita ngobrol. Ketika mau pulang sama berdoa, apa yang dilakukan oleh Kelvin? Setelah dia naik motor, helm sudah lengkap, motor itu belum di starternya nyalakan. Dia berdiam diri sebentar, dia berdoa, baru melanjutkan hidupnya. Bapak Ibu, ajarlah kami. Ini adalah menjadi sebuah doa. Malam hari ini apakah kita mau bahwa ajarilah kami Tuhan? Maukah kita mulai hari ini benar-benar hidup itu tuh bergantung sama Tuhan? Mungkin kalau kita di dalam kondisi yang mungkin tidak baik-baik saja, ekonomi yang kita tidak baik-baik saja, mungkin apa yang kita harapkan, planning kita, rencana kita tidak sesuai dengan apa yang kenyataan yang kita alami. Mungkin kita bisa gampang katakan bahwa saya terserah Tuhan dengan hidup saya. Tetapi pertanyaan adalah, ketika kita dalam kondisi baik-baik saja, masih berani nggak bahwa Tuhan, saya terserah Tuhan di dalam kehidupan saya. Semua berketemu penuh di dalam kehidupan saya. Bagaimana Tuhan? Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar. Ajarlah kami di dalam Mazmur 90:12 menjadi doa setiap pribadi kita, bahwa sadarilah dan biar kesadaran akan ketergantungan kepada Tuhan itu menjadi sesuatu yang mutlak di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua adalah setelah ajarlah kami, dikatakan di sini menghitung hari-hari kami. Menghitung hari-hari kami dalam arti kata bahwa kesadaran akan keterbatasan di dalam kehidupan kita. Menghitung hari bukan berarti menghitung secara kalender. Oh ya, hari ini tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 31 dan sebagainya, Bapak Ibu. Tetapi menghitung hari adalah kesadaran akan keterbatasan di dalam hidup kita. Kita menyadari bahwa hidup itu adalah terbatas. Hidup ini adalah setara. Hidup ini adalah suatu ketika nanti ada finishnya, ada titiknya, gitu kan? Dan menghitung hari berarti bahwa
Ketika kita tahu bahwa segala sesuatu ada batasnya, semua itu segala sesuatu itu cuma fana di tengah kehidupan kita. Berapa minggu yang lalu saya ngobrol dengan ketua kul Bapak Ibu sama Mbak Nuni. Saya nggak izin sama jemaatku, saya ngobrol dengan keluarga. Cuma singkat kita ngobrol dia. Setelah ngobrol cuma saya bilang, Mbak Nuni boleh nggak? Saya minta Pak Dodi besok sama-sama dengan kita ke rumah duka. Saya nggak minta Pak Dodi untuk apa, untuk bantu saya enggak. Tetapi saya coba pengen lihat bahwa Pak Dodi ketika melihat pemandangan di rumah duka ada dua keluarga yang dipanggil Tuhan pada saat itu. Yang satu adalah dari kepercayaan dari agama Buddha, secara ekonomi mewah, secara fasilitas hebat. Sampai almarhum ini yang merawat, dokter maupun perawat yang merawat itu sampai dibagi makan dan dia dibawa bekal untuk pulang. Warisannya nggak usah bisa bicara tentang warisan. Keluarganya adalah salah satu keluarga yang punya bis di Cibitung Sinarjaya. Kita nggak bisa bayangkan. Pemakamannya mewah, fasilitas seperti yang mewah dan lain sebagainya. Tetapi di satu pemandangan ada satu keluarga yang sederhana. Pemakaman yang Bapak Ibu pernah ada di Pasar Tanjung. Pelajaran apa yang Pak Dodi pada saat itu lihat ketika ada dua keluarga yang dipanggil Tuhan? Yang membedakan apa? Cuma sekedar fasilitas. Tetapi pertanyaannya adalah, apa sih yang mereka bawa ketika mereka dipanggil Tuhan? Itu yang menjadi perenungan. Saya tanya Pak Dodi, apa yang pelajaran apa yang Pak Dodi lihat? Seperti firman Tuhan pada malam hari ini bahwa menghitung hari-hari kami. Sadarilah bahwa kehidupan kita itu ada batasnya, ada akhirnya. Oleh sebab itu, kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu itu ada batasnya, mari kita mulai belajar hidup hari ini ke depan. Kita mulai belajar prioritaskan segala sesuatu yang benar, prioritaskan segala sesuatu yang mengandung tentang kekekalan. Tidak lagi bahwa kita mau belajar bahwa kita main-main dengan setiap waktu yang Tuhan percayakan. Tidak main-main lagi dengan apa yang Tuhan percayakan, apa yang tangan kita. Waktu kita sama dikasih sama Tuhan, 1 kali 24 jam. Mau orang pengangguran, mau orang yang super sibuk sama, 1 kali 24 jam. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana dengan waktu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita hari-hari ini? Saya selalu bicara dengan istri maupun anak-anak saya bahwa setiap hari adalah kesempatan yang Tuhan berikan dan tidak akan terulang di hari ke depan. Penting untuk kita memahami bahwa hari ini adalah sesuatu hari yang penting, sesuatu hari yang harus kita serius lakukan segala sesuatu yang mengandung tentang hal badi ini. Suatu refleksi dalam kehidupan kita. Apakah hari-hari yang sudah berlalu sudah dipakai untuk sesuatu yang bernilai tentang kekekalan? Saatnya kalau kita bisa cek di dalam kehidupan kita apa yang sudah kita lakukan, apa sih yang harus kita perbarui dalam kehidupan kita. Apakah kehidupan kita yang selama ini kita lakukan adalah, saya sudah hebat secara teori, saya hebat secara firman Tuhan, saya sudah hebat dalam pelayanan. Tetapi pertanyaannya adalah, sudah terbiasa belum kita melakukan akan setiap kebenaran firman Tuhan? Amin Bapak Ibu. Mari yang kedua adalah menghitung hari-hari kami. Sadarilah dan bahwa kehidupan kita itu adalah sementara dan akan berakhir. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama tidak main-main dengan setiap hari yang Tuhan percayakan di hari ke depan. Yang ketiga adalah sedemikian saya boleh artikan bahwa cara hidup yang berkenan. Kata sedemikian menunjukkan cara, bukan sekedar aktivitas. Bukan asal menghitung, tetapi menghitung dengan perspektif yang ilahi. Bukan hidup lagi yang serampangan, bukan hidup lagi yang sembarangan. Bukan hanya sekedar mengejar atau mencapai segala sesuatu yang kelihatan yang duniawi. Tetapi hidup yang diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Ini yang harus menjadi perenungan buat setiap kita.
mengajarkan pada setiap kita bahwa cara kita hidup sama pentingnya dengan apa yang kita capai, Bapak Ibu. Saya di dalam kehidupan bersyukur sekali bahwa setiap saat saya berhadapan dengan kematian. Hari ini kami dipercaya ada dari ibadah raya 3 dari Pak Martin, mamanya Pak Martin, usianya 70 tahun. Ada satu lagi dari GPDI. Dan kenapa saya bersyukur bukan karena soal bicara tentang uang, tetapi saya selalu ingat di dalam firman Tuhan pada malam hari ini, semua akan sampai kepada titik yang sama dengan almarhum. Ketika saya berhadapan dengan seperti itu, saya akan lebih hati-hati dalam hidup saya maupun keluarga Bapak itu. Iya, itu yang ketiga adalah sedemikian, itu adalah cara hidup yang berkenan bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita belajar bahwa cara kita hidup sama pentingnya dengan apa yang kita capai. Yang keempat adalah dilanjutkan beroleh hati yang bijaksana. Itu adalah tujuan hidup kita yang sejati, Bapak Ibu. Tujuan dari menghitung hari bukan sekedar bahwa saya takut nanti kalau kita suatu kelak nanti dipanggil Tuhan, tetapi melainkan dalam memperoleh hati yang bijaksana. Bagaimana kita bisa memperoleh hati yang bijaksana adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita dalam hari-hari kita benar-benar selangkah dengan Tuhan? Apakah hari-hari kita di dalam kehidupan kita hari-hari ini adalah benar-benar Tuhan mau sama Tuhan, Tuhan bersama dengan Tuhan, penyertaan Tuhan benar-benar bersama dengan kita. Kalau Jumat yang lalu saya nggak ikut full, tapi istri saya ikut full. Waktu dia ngomong bahwa seri tentang apa, tentang pelayanan, keren sekali saya bilang. Saya nggak tahu apa yang disampaikan oleh istri saya, tetapi saya cuma bilang bahwa pelayanan ada sesuatu dasar. Pelayanan itu adalah kita berani berkorban. Itu namanya pelayanan. Pelayanan bukan cuma sekedar 2 jam di dalam gereja. Pelayanan bukan berarti cuma sekedar di belakang mimbar, tetapi adalah setiap saat, setiap waktu dimanapun kita ada, di tengah-tengah keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, apapun, itu namanya pelayanan. Bagaimana kehadiran kita dirasakan, baiknya dan keadaan Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kita. Ya, Bapak Ibu, kita mau bahwa kita memperoleh hati yang bijaksana. Hati di dalam Alkitab dikatakan bahwa itu adalah pusat dari pikiran kita. Hati adalah pusat dari kehendak. Hati adalah berpusat pada keputusan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Hati yang bijaksana adalah hati yang takut akan Tuhan, seperti dalam Amsal 9 ayat 10. Hati yang memilih kebenaran, hati yang rela untuk dibentuk. Itu pentingnya kita memiliki hati yang bijaksana. Ulang tahun bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi tentang menata masa depan dengan hikmat Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, sama-sama untuk kita renungkan di dalam Mazmur 90 ayat ke-12. Sekali lagi bahwa ini bukan cuma sekedar untuk Dr. Hani ulang tahun, tapi untuk setiap kita semuanya. Kita renungkan di dalam Mazmur 90 ayat 12, mengajak setiap kita bertanya dalam diri kita. Yang pertama adalah, apakah saya sudah hidup dengan kesadaran bahwa waktuku terbatas? Yang kedua adalah, apakah setiap tahun membuatku lebih dekat kepada Tuhan? Yang terakhir adalah, apakah hidup saya menghasilkan hikmat, bukan sekedar sebuah kenangan? Biarlah 3 pertanyaan ini menjadi perenungan bagi setiap kita, Bapak, Ibu, dan saya, sehingga
kita mempersiapkan hidup kita hari ini ke depan. Suatu kelak nanti kita tidak menyesal apa yang menjadi keputusan di dalam kehidupan kita. Ulang tahun adalah ulang tahun maupun dalam kehidupan kita, itu adalah undangan Tuhan untuk kita hidup lebih bermakna, bukan cuma akan lebih lama di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ini menjadi renungan bagi setiap kita dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Mari kita sama-sama belajar, termasuk saya dan keluarga. Sama-sama belajar, proses dalam hidup kita seperti apa yang 3 pertanyaan. Selamat sejauh kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Panjang umur sama sukses. Happy birthday, Mom, and also happy anniversary to your marriage towards Dad. Hopefully, you always will grow old together and have wonderful times together. In God's name, I bless you all a happy birthday and happy anniversary. Halo. Shalom. Selamat malam. Terima kasih buat Om Tante, juga adik-adik yang udah hadir, buat Rain Mama. Makasih udah selalu ada buat Mama, walaupun Mama kan kangen banget sama aku ya. Karena Jericho juga kangen sama aku yang antar jemput tiap hari, walaupun disuruh jemputnya jam 5 ternyata setiap hari ya. Padahal keluarnya jam 3. Terus dulu. Terus ngapain tadi? Oh iya, happy birthday buat Mama. Semoga di umur yang ke-50 tahun ini semakin diberkati Tuhan. Amin. Sehat, semakin cantik, seperti anaknya. Terus semoga gajinya makin besar. Biar jalan-jalan terus ya. Amin. Happy anniversary buat Mama Papa. Buat Papa apa ya? Semakin rukun. Papanya Rukun. semoga Sehat. apapun hal yang terjadi tetap ada jalan keluarnya, itu tetap bersama. Amin. Terus semoga uang jajannya dinaikin. Terus oh, sedikit cerita. Dulu tuh sempat pas sebelum kuliah sama papa tuh kayak nanti kamu juga pasti maunya di rumah terus, pasti maunya pulang terus. Ternyata benar. Terus dulu sempat Buca bilang, nanti juga pas kuliah teman curhat kamu tuh mama. Benar. Karena sempat waktu itu ada kayak problem lah di kuliah gitu. Aku sambil bilang mama, aku tuh gak terima di gini, aku boleh gak ngomong gini? Iya kak, boleh gitu. Sampai itu kolaps jam. Padahal sekarang sama temen pun kalau 5 menit kerasanya lama banget. Tuh. Jadi ya mama jadi my best friend selama kuliah. Terus papa juga. Terus setiap kali ya sponsor, tutor, apalagi senior, apalagi banyak lah pokoknya mama papa jadi kerasa kayak oh ya udah ini emang mulai kebentuk, mulai mungkin sebelum mulai udah dewasa gitu, jadi kayak mau lindungin mama papa terus. God bless you.
juga. Makan kue, bagi kuenya, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Rasa suci kepadamu diriku, dengarkanlah kesunyian. Hadap sini, hai. Selamat menikmati. Bulanan ada, tahun ada. Hani udah Bu. Iya betul.